Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisa Puspita, NPM 2006200344 dari kelas G1 semester 4 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan persidangan dalam perdata. Berikut mari kita simak videonya. Baiklah, bisa kita lihat di sini ada 8 tahapan persidangan perdata. Yang pertama yaitu pembacaan gugatan, yang kedua jawaban atau jawaban dan eksepsi, yang ketiga replik, yang keempat duplik, yang kelima putusan sela, jika ada eksepsi, 6 pembuktian. Pembuktian ini terdapat pembuktian penggugat dan pembuktian tergugat. Yang ketujuh konklusi, yang kedelapan putusan. Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 mengatur adanya kewajiban majelis hakim untuk melakukan mediasi sebelum pembacaan gugatan, bahkan hingga perkara tersebut sebelum diputus. Selanjutnya akan saya jelaskan tahapan persidangan satu persatu. Kewajiban mediasi ini diatur secara umum dalam pasal 130 HIR dan secara khusus diatur secara lengkap dalam Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Kesempatan mediasi diberikan oleh majelis hakim selama 40 hari dan apabila masih belum dapat diperpanjang selama 14 hari. Pada kesempatan tersebut, para pihak akan mengajukan apa yang menjadi tuntutannya secara berimbang untuk mendapatkan titik temu dalam menyelesaikan sengketa secara win-win solution. Apabila dalam proses ini telah mencapai kesepakatan, maka dituangkan dalam suatu akte perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak yang diketahui oleh mediator. Akte kesepakatan ini disampaikan kepada majelis hakim untuk mendapatkan putusan perdamaian. Akan tetapi sebaliknya, jika tidak tercapai perdamaian dan kesepakatan, maka mediator akan membuat laporan kepada majelis hakim yang menyatakan mediasi telah gagal dilakukan. Tahapan selanjutnya yaitu pembacaan gugatan. Apabila majelis hakim telah mendapatkan pernyataan mediasi gagal dari mediator, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pembacaan surat gugatan. Kesempatan pertama diberikan kepada pihak penggugat untuk membacakan surat gugatannya. Pihak penggugat pada tahap ini juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki surat gugatannya apabila terdapat kesalahan-kesalahan sepanjang tidak merubah pokok gugatan. Bahkan lebih dari itu, pihak penggugat dapat mencabut gugatannya. Kedua kesempatan tersebut diberikan sebelum tergugat mengajukan jawabannya. Setelah pembacaan surat gugatan, maka secara berimbang kesempatan kedua diberikan kepada pihak tergugat atau kuasanya untuk membacakan jawabannya. Jawaban yang dibacakan tersebut dapat berisikan hanya bantahan terhadap dalil-dalil gugatan itu saja, atau juga berisikan bantahan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara. Bahkan lebih dari itu, dalam jawaban dapat berisi rekonspensi, atau apabila pihak tergugat ingin menggugat balik pihak penggugat dalam perkara tersebut. Acara jawab-menjawab ini akan berlangsung sampai dengan replik dari pihak penggugat dan duplik dari pihak tergugat. Replik merupakan penegasan dari dalil-dalil penggugat setelah adanya jawaban dari tergugat. Sedangkan duplik merupakan penegasan dari bantahan atau jawaban tergugat setelah adanya replik dari penggugat. Dengan berlangsungnya acara jawab-menjawab ini sampai kepada duplik, akan menjadi jelas apa sebenarnya yang menjadi pokok perkara antara pihak penggugat dan tergugat. Apabila jawaban tergugat terdapat eksepsi mengenai kompetensi pengadilan, yaitu pengadilan yang mengadili perkara tersebut tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 136 HIR atau pasal 162 RBG, majelis hakim akan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut. Putusan sela dapat berupa mengabulkan eksepsi dengan konsekuensi perkara dihentikan pemeriksaannya, dan dapat pula eksepsi tersebut ditolak dengan konsekuensi pemeriksaan perkara akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya. Tahap pembuktian merupakan tahap yang cukup penting dalam semua proses pemeriksaan perkara, karena dari tahap ini nanti yang akan menentukan apa dalil penggugat
atau bantahan tergugat yang akan terbukti. Dari alat-alat bukti yang diajukan para pihak, majelis hakim dapat menilai peristiwa hukum apa yang terjadi di antara penggugat dan tergugat sehingga terjadi sebuah perkara. Dari peristiwa hukum yang terbukti tersebut, nantinya majelis hakim akan mempertimbangkan hukum apa yang akan ditetapkan dalam perkara dan memutuskan siapa yang menang dan kalah dalam perkara tersebut. Selanjutnya yaitu tahapan konklusi atau tahapan kesimpulan. Pengajuan kesimpulan oleh para pihak setelah selesai acara pembuktian tidak diatur dalam HIR ataupun dalam RMG. Akan tetapi, mengajukan kesimpulan ini timbul dalam praktik persidangan. Dengan demikian, sebenarnya jika ada pihak yang tidak mengajukan kesimpulan, merupakan hal yang diperbolehkan. Bahkan terkadang para pihak menyatakan secara tegas untuk tidak mengajukan kesimpulan. Akan tetapi, memohon kebijaksanaan hakim untuk memutuskan dengan seadil-adilnya. Sebenarnya, kesempatan pengajuan kesimpulan sangat perlu dilakukan oleh kuasa hukum para pihak, dikarenakan melalui kesimpulan inilah seorang kuasa hukum akan menganalisis dalil-dalil gugatannya atau dalil-dalil jawabannya melalui pembuktian yang didapatkan selama persidangan. Dari analisis yang dilakukan itu akan mendapat suatu kesimpulan apakah dalil gugatan terbukti atau tidak. Dan kuasa penggugat memohon kepada majelis hakim agar gugatannya dikabulkan. Sebaliknya, kuasa tergugat memohon kepada majelis hakim agar gugatan penggugat ditolak. Bagi majelis hakim yang akan memutuskan perkara, kesimpulan sangat membantu dalam merumuskan pertimbangan hukumnya. Majelis hakim akan menilai dan menganalisis hukum dan kesimpulan dibuat oleh kuasa hukum para pihak, dan akan dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan, apabila analisis tersebut cukup rasional dan beralaskan hukum. Setelah melalui beberapa proses dan tahapan persidangan, maka sampailah pada proses dan tahapan terakhir, yaitu pembacaan putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Selanjutnya dikatakan bahwa suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu pertama kepala surat, identitas para pihak, pertimbangan, dan yang terakhir amar. Baiklah, itu tadi adalah proses tahapan-tahapan persidangan perdata. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.